dua ayat. Kalau siapa orang nak muah bersyukur kepadaku, kata Allah, cari Tuhan selain dia. Tu bangi Allah tu berang tu. Asam kan bukan. Cari Tuhan selain dia dan tinggal di bumi kau lah. Tak bisa nak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian salawat besertakan salam tidak lupa itu hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Siapa yang apa silsilahnya Rasulullah SAW akan Allah berikan anak-anak cucu-cucu yang soleh. Saya hafal silsilah Nabi itu dong. Lain apa? Saya apa? Kadang-kadang dan silsilah Nabi, silsilah ayah. Maksud apa? Siapa nama ayah? Buyong Batuan. Nama ayah Buyong Batuan siapa? Si Tumang. Ayah Tumang anak tentu itu dong. Tapi Rasulullah Nabi wa junjungan kita silsilah di dalam kitab Sirah Nabawiyah, silsilah Rasulullah kajago sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka itu Nabi bersabda daripada Sayyidina Ali karamallahu wajah kata Rasulullah SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah apabila disebut namaku di sisinya, kata Rasulullah, nyona mah basalawai kambodo. Kurang nampili. Kok salawai kita sama-sama lu banyak. Batuju anak mampuhan. Basalawai sama-sama lu banyak. Nanda pe tolong iringan. Mana nindak dape? Ngari-ngari muncul ke teka-teka tapi lo teka. Salam
boleh mungkonyo Nabi kita sangatlah boleh berseri-seri sama yang lain Nabi kita padamlah api agama majusi sama yang lain Nabi kita padamlah api agama majusi salatullah ala rasulillah para kesana kalau sejarah-sejarah Nabi itu asal ya nah yo kok kadang lain-lain itu sairnya nana gini adu-adu aja dapat pengajarannya kadang tarik sis kasih moko kasih moko refleksi moko tarik sis kasih mangko adu-adu aja kalau itu capek lepek tapi jika saya Rasulullah saya Nabi gitu junjungan apa ya tapi ini syair Rasulullah syair pengajaran itu tidak jarang yang dihafal jemaah ya nak ini yang dihafal syair nak tentu di nyomak nado alatina tentu di nyopinya candulo membawaan dong ya toh ada lombo terang anak-anak nah gete gini itu lain-lain saya pale amu kasihnya tuh aku makanya di malam gini itu bagaimana kecintaan awak itu dengan Rasulullah bagaimana supaya sayang waktu junjungan awak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku bangki itu di malam gini dia buat surah-surah Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali aku hormati Pak RT, Pak RW, kepada ahli ulama, duduk ada baca kitab kagak bahasa hijau agama, tahu dihalal satu haram sah satu batal. Selanjutnya dihormati kepada bapak-bapak, bunda kandungan, ibu-ibu, umumnya kepada kita kaum muslimin wal muslimat. Seluruhnya itu ambo hormati. Pertama ambo menyusun dari 10 mana kuakan kapalona 1 macuakan lututnya 2. Minta maaf kepada ibu bapak. Di dalam ambo menyampaikan beko dek banyak ragu tiba dek lamu lupa datang. Manusia bersifat kilap-kilap. Lunak kecil ambo kareh tiba di ibu bapak. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain ilalang. Singkukan pintu kanakan janjang. Bari maaf kamu terlebih dulu. Bari bangga bodoh. Sebab ambo nan tidak jadi pandai. Alim bukan ulama, tidak pengalaman bintang-bintangan tahu sekadar cuma nyimak. Sakalai ambil kasih lendang pembawa anak turun mandi ke turang katarawang. Juadai ambo mangapalan, do salah jauh sekali alimmu tak kurang-kurang. Dek maingi kata Rasulullah, baliku ali walau ayat, sampaikan kebenaran itu walaupun 1 ayat. Ajak orang balik bayar, ajak orang balik bayar kata Rasulullah. Itu yang ambo paci arek gangam takwa. Jadi ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, di mana di malam kini kita akan bercerita tentang mangkutu alam, tentang orang yang sangat berpengaruh di bumi ini. Banyak orang berpengaruh di bumi ini ibu bapak, tapi yang paling berpengaruh adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah mangkutu alam. Laulaka ya Muhammad, seandainya tidak karena engkau Muhammad, tak kamu jadikan bumi jolani do kata Allah. Jadi kalau bicara tentang Rasulullah, bicara tentang Muhammad ibu bapak,
mungkin tidak kacukui hari sehari 2 hari 3 hari. Kok ditulis tentang sejarah Rasulullah tidak kacukui buku tabah yang menyalin sejarah Rasulullah. Saking banyaknya sejarah-sejarah Rasulullah. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan kelah sebelum Nabi Rasulullah lahir ibu bapak, bulan Rabiul Awal tidak termasuk salah satu bulan yang mulia. Tapi setelah lahir Rasulullah, lahir Nabi Muhammad, bulan kini ibu bapak termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di aku karena Nabi wak lahir bulan Rabiul Awal. Samira isian yo samira tadi itu. Nabi awal lahir di bulan Rabiul Awal. Karena bulan itulah dikatakan dalam beberapa bulan yang mulia termasuk bulan Rabiul Awal. Nabi itu lahir di bulan itu. Pertama kita bincang di awal lahirnya Rasulullah ibu bapak. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Rasulullah lahir, sebelum tarangnya bumi ku ibu bapak, yang bumi ku kalam masuk dulu. Kalamnya pak dimasuk zaman jahiliyah, yang kuai nyonan jate, nambaga nyoma maci, indua padusi itu tuh derajatnya sangat ino masuk dulunya. Hanya untuk melampiaskan nafsu sajonya padusi koma. Tapi setelah lahirnya Rasulullah, setelah lahirnya Nabi Allah Muhammad SAW, baru diangkat derajatnya perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah Allah, Rasulullah siapa lah yang akan menghormati? Kata pemuda itu, ibumu. Setelah ibuku siapa ya Rasulullah? Ibumu. Setelah ibuku siapa ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu ayahmu. Barangkali ibu. Barangkali ibu tadi. Barangkali ayah. Ibu di ayah satu ibu 3 ayah. Satu ayah 3 ibu. Baik sini coba mereka buat lagi. Jadi artinya mana? Derajat perempuan itu diangkat dari Rasulullah setelah lahir. Lanya tuh Muhammad di muka bumi kok. Ketika itu lah dapat wahyu beliau diangkat derajatnya perempuan. Kemangkonya dia jangan sekali-kali melawan keibuan. Dosa kepada orang tua jangan di akhirat, di dunia akan Allah azab dulu sampai nanti di akhirat, di dunia Allah azab dulu. Orang yang talukui hati orang tuanya dia. Jadi adik-adik kebanyakan kadang payah dapat kaji, payah dapat ilmu, payah ibadah di aku. Kadang ada di sabab hati ibu ayah waktu sakit tidak. Di zaman Rasulullah ada sahabat Rasulullah namanya Alqamah. Alqamah adalah rajin mengaji, rajin sholat, rajin zikir ibu bapak. Tetapi ketika hayatnya meninggal, payah mengucapkan la ilaha illallah. Batu sampai kakak itu ibu bapak. Ketika Alqamah menazah Alqamah, ketika itu payah nyawanya di bang tangga daripada tubuh hati ibu bapak. Sudah tu kecik sahabat batu payah tu Alqamah nyawanya tangga diimbau Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah sakratul mautnya payah ya Rasulullah. Didatangi Alqamah ya Rasulullah, dicari Alqamah. Ironya Rasulullah
Layan dua induk lain. Layan dua induk lain. Layan ya Rasulullah, tolong japik induknya Alqamah. Dijapik ibunya Alqamah, ditanya kepadanya, ibu, ini anakmu. Iya ya Rasulullah. Ada ia durhaka masa hidupnya kepadamu. Kecil ibu, ya Rasulullah, tidak do Alqamah salah. Tapi hati yang buta ibu sakitik di Alqamah ya Rasulullah. Baadu, ketika beliau lah begini, tidak sekali pun menyanyi abu ke rumah ini. Agak ibu hati, nyusibu jo bini jo kami, jo ambo tak ini. Itu kata induk kita. Haji Rasulullah, wahai sahabat, ini kau cari kayu bangga, cari kayu bakar, kita bakar Alqamah ini kau jual. Itulah kok sayang anak kepada induk, yaitu sapangalannya. Sayang induk kepada anak, sepanjang jalan. Satu ibu bisa menjaga 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa menjaga ibu anda. Di itu payah Alqamah meninggal, payah Alqamah mati. Sudah doa kata ibunya, ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah, aku maafkan Alqamah. Ketika ibu bapak baru lancar nyawanya buah. Itu riwayat hadis sampai dari Rasulullah. Ya, lihat dua tu. Rai jalan. Rai jalan. Anak layan. Nak kuliah melawan kain sakit itu dan sakiti hati. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kasar bilang apa Pak? Elah ngaji panjang lah nak. Kepada biar mereka mayang lagi menyimahan, mereka terakhir ada 3 pertanyaan dari Buya Bapak. Cik pertanyaan kejawab ini akan diagiah pitih 5.000. Berarti 3 pertanyaan 5.000 di balian ke pinjai banyak pinjai. Yang tertib yang sopan dan mebebo, dikir di Buya dia baru. Jadi yang dia kau, yang ketek kau, diam. Cari ungku si kau. Mulalang matu ungku. Ano, tahan ano. Mati ke. Bantuan oleh mebo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah lahir ketika malam balik Rabiul Awal ibu bapak. Ketika Rasulullah lahir dari Senin, malam Senin Rasulullah lahir ibu bapak. Alam tanam. Tapi bunyi tasbih berbunyi di mana-mana. Burung-burung tabang tanah waktu itu. Ketika itu menimbaklah cahaya kepada rumah Aminah. Ketika ibu bapak lahirlah mengkutu alam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patung yang disembah oleh orang kafir Rabah waktu itu. Ketika itu ibu bapak, api yang dijaga oleh agama Majusi, Tuhan api itu Tuhannya katanya, dijaganya tahu api itu tak kudu-kudu loh. Ketika Rasulullah lahir pada waktu itu. Banyak peristiwa di malam itu bapak. Jadi lahirlah Nabi awal. Ketika itu Nabi lahir hilang sebentar. Hilangnya dibawa di malaikat. Hilang sekejap Nabi awal dibawa di malaikat Raul. Ketika dibawa di malaikat itu seluruhnya pengen mengasuh Nabi. Ikan-ikan pengen mengasuh Rasulullah. Hewan-hewan di hutan pengen mengasuh Rasulullah. Burung-burung pengen mengasuh Rasulullah. Seluruh alam pengen
mengasuh mengkutu Allah, pengen mengasuh bayi kecil Muhammad. Jadi kau boleh ikut jejaknya apa? Insya Allah ibu bapa, sebab manusia akan bisa diikuti manusia. Nabi manusia, iya dong. Bisa kau gitu makin Nabi bisa. Tetapi kalau Superman, aja nih pikir lo tuh. Nah, boleh pikir Superman tuh. Kalau harus di luar tak. Coba dipikir. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah lahir. Kalau dikaji sajiannya lahirnya ibu bapak. Ketika 2 bulan di kandungan, Rasulullah ayahnya lah meninggal. Rasulullah tidak melihat buku ayahnya ibu bapak. Rasulullah tidak melihat buku Abdullah ayahnya tercinta. Ketika 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal. Ketika itulah lahir sedang mengandung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminah tanggung saja. Laki ibadah dagang tak sempat pulang rumah. Di jalan meninggal. Belum sempat pulang suaminya itu. Dapat kabar suaminya meninggal. Ketika itu ibu wati Aminah. Mak. Coba lo bayang awak mengandung laki nak dola. Dia hati. Ketika itu Aminah dihibur oleh Allah. Iyo, sekali sebulan turun nabi-nabi masuk dulunya. Nabi-nabi dulunya tuh masuk dulu, turun dahulu daripada Nabi Adam. Aminah mengandung 9 bulan pertama turun Nabi Adam kepada Aminah. Kurang bapaham janganlah engkau hati dandam, engkau mengasuh mengkutu alam. Bulan kedua turun Nabi Idris kepada Aminah. Orang yang bersih janganlah engkau batiri, engkau mengandung Rasul pengasih. Bulan ketiga turun Nabi Nuh kepada Aminah. Kurang tawajuh janganlah engkau batiru, engkau mengandung Rasul yang taqwa. Tiap sekali sebulan turun nabi-nabi. Aminah hendak doa pasal di hati, dihibur di malaikat, dihibur di para nabi, dihibur di Allah. Aminah mengandung Rasulullah ibu bapa, dak do merasa sakit, dak do merasa payah, dak do banyak kanda. Awak ba. Pesuang kasuwo, pesuang ketidak. Kalau payah nak teragak menungkui. Harus gambung tu teragak menungkui. Ala berang-berang lah. Iya tegah dong. Ayo kancah yo mah. Banyak, tapi ya Rasulullah, Aminah dah tegah tu mengandung Nabi tu. Kano ikoko memang mengkutu alam Rasulullah. Kekasih Allah yang kelahir kamu bumi. Tak banyak kanda Aminah ni ibu bapa. Tak banyak kanda awak ngandung kanda. Macam-macam. Ada yang kanda barih pakai minyak tanah. Ada yang kanda sabun tombak ni makan ni guys. Apa ni lah ini? Aminah dah tegah tu mengandung Rasulullah. Dah begitu dah payah-payah. Karena itu yang kalahir ke muka bumi adalah cahayanya bumi, cahaya dunia ko, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Rasulullah. Nabi wa lahir. Muhammad kecil lahir waktu itu ibu bapa, sangai gadang hati kakinya doh. Nyu jamu orang sana dari Makkah sadwalahnya. Ketika dijangkit Muhammad kecil, akan nama igih nama anak ko Muhammad kata kakinya. Muhammad. Tapi ibu bapa sayangnya dah pada tahun lomo Nabi do amak meninggal loh. Ibu meninggal.
dibawa Nabi kene Rasulullah dulu. Dibawa ziarah ke makam ayah. Pulang daripada makam ayah, induk sakit meninggal. Diopor kepada kakinya. Tak lama di kakinya tu. Kiranya kaki meninggal. Dikasuh di pamannya tu. Jadi ketiknya Rasulullah marasai. Gadangnya Rasulullah marasai. Ketika meninggalnya Rasulullah marasai. Ba'anda kasayang wakai. Ba'anda kasayang wakai. No. Jadi di malam ini ikut tando sayang wak ke Rasul, iya toh? Iya kau tando cinta wak ke Nabi kok? Oh tidak dek, tando sayang wak ke Nabi Muhammad, tak katibo wak dah. Kenapa awak pengen mendengarkan sejarah Rasulullah SAW? Ikulah bukti wak sayang kepada Nabi Muhammad. Iyo sana sayang ke Nabi. Masa puluh nama jual. Hai sabana sayang ke Nabi. Aduh kok kecintaan kita tu lebih besar daripada kecintaan seorang anak kecil. Di zaman Abdurrahman Ad-Dibai. Di zaman Abdurrahman Ad-Dibai ada seorang anak kecil. Ketika Abdurrahman Ad-Dibai beserta rombongan ziarah ke makam Rasulullah. Beserta rombongan yang pergi ziarah ke makam Rasulullah. Ada seorang anak kecil yang pengen ikut dengan Abdurrahman Ad-Dibai. Apa kata anak kecil tersebut? Wahai Abdurrahman Ad-Dibai beserta rombongan, saya pengen ikut ziarah ke makam Rasulullah. Tidak, engkau masih kecil. Perjalanan kami berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Engkau masih kecil, tidak boleh ikut, kata Abdurrahman Ad-Dibai. Tapi ibu bapak, tanpa sepengetahuan Abdurrahman Ad-Dibai, anak kecil tersebut bergelantungan di bawah kereta ontanya Abdurrahman Ad-Dibai. Bergelantungan di bawah kereta kudanya Abdurrahman Ad-Dibai. Ketika itu berjalanlah Abdurrahman Ad-Dibai beserta rombongan ziarah ke makam Rasulullah. Anak kecil tersebut sampai pengetahuan Abdurrahman Ad-Dibai beserta rombongan sudah bergantung di bawah kereta ontanya, di bawah kereta kudanya Abdurrahman Ad-Dibai. Sampai tibalah di makam Rasulullah di Madinah ibu bapak. Ketika itu jatuhlah anak kecil tadi dari gelantungannya dan berlari-lari di kota Madinah, mengelilingi makam Rasulullah. Saking gembiranya sudah tiba di makam Rasulullah SAW. Saking gembiranya sudah sampai di makam Nabi Muhammad SAW. Diambilnya pasir-pasir kota Madinah, dilempar-lemparkan di atas saking gembiranya, sudah ketemu dengan makam Rasulullah. Tetapi seketika itu sudah lama tidak makan, sudah lama tidak minum. Anak kecil tadi jatuh dan meninggal waktu itu. Abdurrahman Ad-Dibai beserta rombongan tercengang melihat anak kecil tersebut. Dan ketika itu dimakamkanlah oleh Abdurrahman Ad-Dibai, yaitu di dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Sekali setahun Abdurrahman Ad-Dibai ziarah ke makam Rasulullah. Yang anehnya ibu bapak, makam anak kecil tersebut makin hari, makin tahun mendekat ke makam Rasulullah SAW. Karena kabarnya makam anak kecil tersebut ada di dekat makamnya Rasulullah SAW. Laisa kadang tu cinta ke Nabi itu. Laisa dalam tu cinta ke Nabi itu. Iyo benar lagi. Tak katu sayangnya anak kecil itu di zaman Abdurrahman Ad-Dibai. Iku bagaimana cinta ke Nabi. Mului wa liwan panjang bagas. Wow. Mului wa liwan jalin silaturahim yang kuat. Muli wali banyak berdoa-doa, banyak bersedekah. Karena kita memuliakan hari lahirnya Rasulullah, itu bukti cinta dia tu. Itu gadangkan, lain berhubungan dengan Nabi Muhammad, lain berhubungan dengan Rasulullah, itu muliakan. Ya dong, ya dong. Sudah tu sahabat lain yang sangat cinta ke Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq siapa? Dia.
Abu Bakar As-Siddiq siapa? Abu Bakar As-Siddiq siapa? Ya tahu. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama pengganti Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ibu bapak. Ketika itu pergilah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Nabi, ibu bapak, dikaja-kaja orang kafir. Pailah Nabi manduk ke gua sama Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Beko ya Rasulullah, ambo dulu ke masuk ke dalam batu. Beko ado ulah sipatan, ado kali jengking ya Rasulullah. Biambo memasihnya, biambo memunuhnya. Masuklah Abu Bakar, ibu bapak. Nampak lubang-lubang dibuat, ditutupnya, nampak lubang-lubang ditutupnya. Tapi dia habis penutup lubang. Aduh si lubang yang tersisa. Tak ada penutup lain. Nyo tutup jo tumiknya. Ketika itu Rasulullah saking paniknya, lelah Rasulullah babareng di pangkuan Abu Bakar. Lalu Rasulullah. Ketika itu jago Rasulullah, Abu Bakar balinang ayam matunya. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, dianggap ibu hati engkau meninggal Makkah. Tidak. Coba wahai Abu Bakar, takut engkau dikaca-kaca kafir. Oh tidak. Coba tu balinang ayam matu engkau. Kaki yang mau dipantak kala jengking. Kali kaki yang mau dipantak kala jengking. Dipantak kala jengking Rasulullah. Batuan yang engkau ni tadi. Yang bunda amuah tagaduh lalu engkau dipawang. Ketika itu diambil kaki Abu Bakar dari Rasulullah, diludahan kaki Abu Bakar. Diludahan kuat. Langsung cegah. Ludah Rasulullah, ube ibu bapak. Ludah Rasulullah, parfum. Ludah awak bang. Corona ada lu kuat ludah kan cuak kan hamaluya. Amo tunjani ku bapak ube bang. Bisa lo tapi kajian tiba yang Nabi Muhammad itu manusia, kita manusia bisa meniru Nabi Muhammad. Kan tak kan? Kau ionya manusia bisa menirunya. Aubeknya tu, kalau dipandai ibu bapa mengkurah diri pak, obeknya mau tunjukan, lataan ampuak di langit-langit, kotang kabiso bang. Kailang miso, lihat mu ada? Layang mua? Para buka kuncinya. Lataan ampuak di langit-langit. Ketika tu baca trikul. Lah itu trikul. Nak tripping tu joget tu. Trikul, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Alam yakul lahu kufuwan ahad sampai akhirnya. Sudah tu kul a'udzu birabbil falaq sampai akhirnya. Kul a'udzu birabbil sampai akhirnya. Ketika tu baca ibu bapak kurah diri wak barian kepada ayang tapantak tu. Ado mah pulai di pantak si kasan guys. Ya. Barian. Jadi ludahan mana? Tekan Nabi lah ludah lo kan nyaga ni tampaknya makan. Itu ludah Rasulullah jadi obat dan jadi parfum itu apa? Ketika Rasulullah berludah, membuang dahanya, membuang ludahnya, disambut oleh para sahabat ibu bapak. Dijadikan apa? Ludah Rasulullah dijadikan parfum oleh para sahabat masuk Islam. Itu aja itu Nabi Muhammad ibu bapak. Nabi Muhammad itu memang manusia basar, lakal basar. Manusia tidak seperti manusia banyaknya kau. Nyo manusia tapi tak takkan manusia banyak kau. Nyo manusia mulia ibu bapak. Seluruh yang ada di nyo mulia. Siapa yang lebih mendaki ke nyo mulia. Siapa yang lebih memiliki sunnahnya mulia. Siapa yang lebih menangah sejarahnya mulia.
Jadi awak-awak tu lah dapat kemuliaan dari Nabi. Awak-awak tu telah dimuliakan Nabi. Dia ada yang muah menangah sejarah Nabi. Sudah tu apa lain? Darah bekam Rasulullah, darah bekam Nabi Muhammad diminum oleh para sahabat. Diminum oleh para sahabat. Ketika itu Rasulullah bekam, itu bekam. Rasulullah bekam ibu bapa. Disuruhlah sahabat, dia Rasulullah tolong buang bekam bawa darah kau. Di tempat yang tak tersuruh, di tempat yang tak tersuruh, tak tercari lihat di umat manusia. Siap ya Rasulullah, dibuang keluar. Kiranya sahabat kaki diminumnya darahnya. Diminumnya darah dari ibu bapa. Agar Rasulullah lain percampaan. Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Dilirik oleh Rasulullah. Kira merah di situ. Apakah engkau minum darah itu? Iya ya Rasulullah. Aku tidak mau darahmu tertumpah ke bumi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Orang yang darahku bercampur dengan darahnya haram dimakan oleh aku neraka. Ada orang yang meremeh-remeh Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad itu kan manusia tekawak gesol itu. Tak perlu banyak-banyak sawek ini loh. Tak perlu banyak-banyak sanjung ini. Ada orang yang cik tak tu. Ambil contoh tak kau. Piti 50,000, jo piti 100 sama-sama piti tu. Yo. Pimanan kancang wak mambiak. Bato. Ada gadang. Baitulah wajah Nabi. Rasulullah ku mulia, haragonya kadang nyusangnya mulia ibu bapa. Dak alam pun yang mengeluarkan jo Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Darah Rasulullah. Ketika Rasulullah telah meninggal dunia, kegelifahan setelah Abu Bakar As-Siddiq dan kegelifahan ketiga yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa? Sahabat Nabi kelipah kepada khalifah ketiga. Ketika itu Umar bin Khattab jalan-jalan di kota Madinah. Jalan-jalan di kota Madinah ada suatu talang yang memantang di kota Madinah tu. Dia tidak lama pancalian Umar bin Khattab tu. Mangaduah mungkin rasulnya diangkit talang tu dimasukkan ke dalam gudang. Ketika itu berjalan-jalan lah sahabat Rasulullah dari umur 10 tahun dengan Rasulullah, yaitu Anas bin Malik. Dicarinya talang tu hilang. Ketika itu ditanyalah kepada masyarakat, di mana talangnya Rasulullah? Kiranya talang tu Rasulullah yang melakitkan waktu negerinya. Di mana talangnya Rasulullah? Apa kata masyarakat? Khalifah Umar manjaan. Khalifah Umar manjaan. Bergegaslah Anas bin Malik kepada Khalifah Umar. Wahai Khalifah Umar, siapa yang berani menggeser talangnya Rasulullah? Apa kata Umar bin Khattab? Itu talangnya Rasulullah. Iya wahai Umar, iya wahai Khalifah, sumpah itu adalah talangnya Rasulullah. Aku yang menolongkan Rasulullah menaruh talang tersebut. Ketika itu Umar bin Khattab bergegas pergi ke gudang dan mengambil talang itu balik. Diambil talang itu balik ibu bapa, dipasangkan di Umar bin Khattab. Ketika itu payah tampaknya tinggi. Umar bin Khattab mencari janjang untuk melakirkan itu. Ketika itu apa kata Umar bin Khattab? Wahai Anas bin Malik, tidak usah kita cari janjang. Tidak dua orang yang Allah barani menggeser talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau talang Nabi, talang Rasulullah. Kau kadang sunnah Nabi diajak ya, asam kusen siana alimati baparang kisabilillah. Sejak meninggalnya diri Nabi, agama lah banyak namubah. Ya tu Galatia lah. Galatia. Sudah ibu bapak siapa sahabat lain? Yaitu ada seorang sahabat. Banyak seorang sahabat-sahabat itu yang cintanya sangat dalam dengan Rasulullah SAW. Yaitu Ibnu Sitina. Ibnu Sitina adalah seorang perempuan yang rela matanya dicongkel demi mempertahankan kenabian Nabi Muhammad. Abu Zaid Ibnu Sitina.
Apa kata orang kafir kepada Zaid ibn Sitina? Wahai Zaid ibn Sitina, engkau ingkari ke Nabi Rasulullah, ia nak muah ibu bapa, dicuki mati orang kafir. Sehingga akhirnya mati dibunuh orang kafir mempertahankan Rasulullah sallallahu. Hai sedalam tu cinta ke Nabi itu, rela mengorbankan nyawa untuk Nabi Muhammad. Indah anjil, Jadi ibu bapa, seandainya ada yang main Rasulullah, seandainya ada yang main junjungan kita Nabi Muhammad, dapat naik darah, ya, dapat naik dah. Oh pameran tu pameran kau do tampilnya. Jadi Nabi Rasulullah, kau indah di marahnya, tak katakan sering naik di muka bumi. Sangat marahnya kepada orang kafir yang menghina agama Allah ibu bapa. Sehingga tak kata diadanglah orang kafir untuk parang. Jadi ada yang menghina Rasulullah, ada yang menghina junjungan kita. Dah kita untuk jihad, dah kita untuk parang juga. Ya Pak. Jadi orang-orang yang menghina junjungan itu dah adil tekek kapal lo tu dong. Nabi Muhammad dino junjungan Allah. Banyak nabi antara nabi ibu bapa yang akan bisa menjadi syafaat di akhirat itu adalah Nabi Muhammad. Riwayat hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari mengatakan ketika itu seluruh umat disuapkan di padang mahsyar berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Wahai Adam, beri kami syafaat. Apa kata Adam? Nafsi, surang-surang kini kok. Dia kira kau surang-surang lain. Coba minta kepada Nabi Ibrahim, ini kami syafaat Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Pak, surang-surang. Ada yang di dunia bisa majak dia. Ini surang-surang lain. Sudah tu diajak lo, cumalah minta kepada Nabi Musa. Wahai Musa, ini kami syafaat surang-surang. Tapi ibu bapa, Nabi Muhammad nyocari hambulnya kau. Nyocari hambulnya kau mak. Nyocari umatnya kau. Nabi Muhammad, ya, awal solat kita tidak banyak, zikir kita tidak banyak, puasa kita tidak banyak, tetapi kita bisa meningkatkan surga kita setingkat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca rojo tunggu. Ya tak kata. Baca rojo tu, yaitu mahabbah yang dalam kepada Nabi Muhammad. Mahabbah itu cinta yang dalam kepada Nabi. Ada seorang sahabat, itu namanya sahabatku. Inyo ketika Rasulullah setelah sholat berjamaah mengadakan majelis dengan para sahabat. Ada seorang sahabat namanya dijamin dari Rasulullah masuk surga. Wahai sahabat, engkau dijamin masuk surga. Setelah itu pulang seluruh sahabat pun pulang ke rumahnya. Ketika itu sahabat mengurung diri di dalam kamarnya. Besok Rasulullah pada majelis sudah sholat, sahabat tak tahu tidur. Ditanya kepada para sahabat lain, sahabat di mana? Ini sakit ya Rasulullah. Ada yang menjawab, ini di kamar ya Rasulullah. Ketika itu ibu bapak dijamuh sahabat ya Rasulullah. Ketika itu pergi ke rumah sahabat, dijawab oleh pemilik sahabat, kenapa sahabat? Kata Rasulullah, ini sakit ya Rasulullah. Bahasa sakitnya, kadang mencaliak kalangi ayam atau badarai pingsan jatuh. Mencaliak kalangi ayam atau balinang pingsan jatuh. Ketika itu cari sahabat ke kamar. Haji Rasulullah sobat, aduk karuh nak jamiah, aduk kusui nak selesai nak katwa. Haji sobat, ya Rasulullah, gara-gara engkau lah hamba sakit takah ke Rasulullah. Dek sebab engkau lah hamba sakit takah ke Rasulullah. Baru engkau jamin ambo masuk surga, ambo pasti masuk surga. Karena perkataanmu benar Rasulullah. Tetapi jikalau ambo masuk surga ya Rasulullah, ibadah ambo sakit, sumbayang ambo sakit, tentu surga itu tak sambung. Surga itu paling atas, surga itu paling bawah. Bila awak kesombong ya Rasulullah, bila awak kesombong junjungan, itu yang menyebabkan sobat sakit.
Ketika ibu bapak keluar hadis daripada Nabi, man ahabban, siapa yang sangat kasih kepadaku, man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Bahasa waktu, siapa orang yang sangat-sangat cinta kepada hamba, siapa orang-orang yang sangat-sangat ibu kepada hamba, ada orang tu sama hamba di dalam surga. Ya Pak, itu maknanya dalamlah cinta ke Nabi. Anak-anak awak didik supaya sayang ke Nabi. Menjalan lalu tidak ada cerita kisah-kisah Nabi dulu Pak. Itu maknanya kalau ibadah waktu dia Nabi dia katakan dia. Zikir Rasulullah waktu dia katakan dia. Tetapi dengan cinta dalam ke Nabi, dengan cinta dalam kejunjungan awak akan disusul surga, akan setingkat dengan surga Nabi. Ya Bu Bapak. Ya. Apa dalam cinta ke Nabi, jangan awak baca-baca novel, sering awak baca sejarah-sejarah Rasulullah, balik buku, kan ada sejarah-sejarah Rasulullah. Tak bisa baca kitab, baca buku ibu bapak, baca sejarah Rasulullah. Mana ni awak baca sejarah Rasulullah? Sejarah itu nyata, kisah nyata. Komik itu kadang cerita-cerita orang, kalau sejarah Rasulullah itu nyata, kisahnya masuk situ. Iya. Ketika itulah kadang Rasulullah berdakwah lagi. Rasulullah berdakwah, itulah ibu bapak makin banyak persakitan ke Rasulullah. Rasulullah umur 40 tahun menampak amanah daripada Allah, yaitu mengembangkan agama di muka bumi. Itulah amanah baik dijawab oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah Nabi orangnya penyabar, orangnya penyabar. Kalau Umar bin Khattab kan sahabat Nabi. Kamu masuk Islam dah? Cuma tidak langsung dibunuh Umar. Umar orang baga. Rasulullah enggak. Walaupun ba'au ma'izait inyo tetap mendoakan kami. Ketika itu dalam riwayat hadis menjelaskan Rasulullah pergi berdakwah ke suatu kampung, yaitu kampung Taif namanya. Kampung Taif. Rasulullah berharapkan masyarakat kampung Taif beriman kepada Allah. Ketika itu Rasulullah pergi ke kampung Taif, ibu bapak, para pemuka kampung Taif, Pak Walinya, Pak RT-nya, Pak RW-nya tidak menyambut Rasulullah dengan baik. Acik Pak RT, acik wali negara ibu bapak, wahai anak-anak, tu Muhammad masuk ke kampung tu, capek bayi je batu, capek bayi je terompak. Acik ke Indo, Muhammad lah masuk ke kampung tu, capek hinonya, cacek, hinonya buli. Kata wali negarinya tu. Ketika tu banyaklah orang memuka Nabi, ibu bapak sah kampung hanya memuka Nabi di kampung Taif tu. Menjelang siang sampai lukukan ya Rasulullah, acik Rasulullah, wahai orang kampung Taif, seandainya kalian tak menerima kedatangan Ambo di situ, izinan Ambo untuk pulang. Acik orang kampung Taif, tidak, engkau rancang masuk ke bari Muhammad, engkau mati di kami di situ. Tadi yang Rasulullah kata orang kampung Taif, seandainya kalian tak menerima dakwah Ambo, izinan Ambo untuk pulang. Bayu-yulah para pemuka kampung Taif itu banyak. Seandainya Muhammad awak bunuh di situ, awak barusan dengan paman-paman Nabi orang bagak. Jadi kita biasa baik, kita merasai Muhammad itu. Yolah, wahai Muhammad, engkau boleh keluar. Yang mana ibu bapak? Di Takik gang kota Taif sudah disiapkan pemuda-pemuda kampung Taif yang berbadan-badan kekal, yang berotot-otot besar, yang siap mengkeroyok Rasulullah. Di gang, disuruh Nabi lewat di gang tu. Lewat engkau di gang tersebut ya Rasulullah. Keluar Nabi dari gang tersebut. Di samping Rasulullah dipukul oleh pemuda kampung Taif, sehingga Rasulullah terbental ke kiri. Di kiri Rasulullah dipukul oleh pemuda kampung Taif. Di belakang Rasulullah didorong oleh pemuda kampung Taif, sehingga muka suci Nabi awak, muka suci junjungan awak jatuh sampai ke tanah. Dibangkitkan lagi, dipukul, jatuh. Dibangkitkan lagi, dipukul, jatuh. Sehingga ditendang Nabi awak di padang pasir ibu bapak. Hari yang ni disuruh Nabi awak baik nama rasai kerana tangan di orang kampung Taif. Duduk Nabi awak di batang anggur, menceliak ke kampung Taif. Ibu hati Nabi. Ketika ibu bapak tiba malaikat. Acik malaikat. Ya Rasulullah,
alangkah jahit pada umat engkau ya Rasulullah. Nabi wak diam dia. Ya Rasulullah, sangat jahit umat engkau ya Rasulullah. Izinan aku ya Rasulullah. Aku angkit gunung Taif ko, aku jatuhan ke kampung nak mati orang tu sadolahnya. Nan kata malai Aci Nabi Pak, wahai malaikat, indak buliah, ijan lai malaikat. Ambo masih baru orang kampung Taif tu beriman kepada Allah. Bisu ambo doan ku indak nai beriman anaknya beriman kepada Allah wahai malaikat. Akah tu sayangnya Nabi kan? Tadi kita lah cinta ke Nabi nak. Yalah cinta ke Nabi. Ya Pak. Yalah ibu ke Nabi. Yalah sayang ke Nabi. Sabarun awak sayang ke Nabi Bapak. Rasulullah lah rindu kepada awak umat yang kau. Rasulullah sabula awak rindu kepada Rasulullah. Rasulullah lah rindu kepada awak kini kau. Ketika itu dalam riwayat hadis diterangkan Rasulullah setelah salat berjemaah di masjid bersama sahabatnya, Rasulullah pamanung-manung menangis Rasulullah ibu Bapak sampai basah jubah Nabi di air matanya. Ketika itu sahabat menakik ke Rasulullah, ya Rasulullah, junjungan, dehai kau menangis junjungan. Kata sahabat, Rasulullah menangis tadi. Sehingga sahabat Sayyidina Ali, Abu Bakar pun ikut menangis mencari Nabi menangis. Dehai kau menangis ya Rasulullah. Aci Rasulullah Pak, mak bapak itu, aku rindu sama saudaramu. Ambo rindu sama saudaramu. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Indah kalian sahabat ambo. Terus ya saudara engkau ya Rasulullah. Saudaraku adalah orang akhir zaman yang tak pernah mencari ambo, tak pernah mendengar suara ambo, tak pernah berparang sama ambo, tak pernah masyarakat pun kamu, tak pernah mencari muka ambo, tapi nyo sangat rindu kepada ambo, nyo sangat sayang kepada ambo, nyo sangat ingin bersobor di ambo. Iko yang ambo rindukan kata Rasulullah. Allah lamu Nabi sayang awak, tapi awak pabian cinta Nabi. Awak tidak tentu sejarah. Ya, maka itu bapa padalam lah cinta ke Nabi. Didik anak-anak awak supaya sayang juga Nabi. Didik anak-anak awak supaya cinta juga Rasulullah ibu bapa. Rasulullah sangat payah berjuang di masa dulu. Di perang Uhud, pacak di perang Nabi gua, adik bapa hang waktu itu. Sehingga laki tombak tekan Nabi. Ketika tu bapa hang supaya sana wak sumayang takah. Dulu orang sumayang ibu bapa digaduh orang kafir. Dulu padusi ko sekeluar dicilok orang kafir dan dizinainya ibu bapa. Ini waklah sanang, kasurau sanang, mengaji sanang, sumayang sanang, dak do na mga doa berkat siapa? Berkat Rasulullah, berkat Nabi Muhammad sallallahu. Laki tombak di kandang Nabi waktu perang Uhud dicabut di para sahabat. Dicabut gigi di para sahabat langsung diambil. Dicabut sehingga patah giginya para sahabat ibu bapa ketika mencabut tombak lelaki ke kanan. Di negeri Makkah, di Makkah sampai orang haji kini ibu bapa, di Makkah tu sampai orang haji itu dulu banyak orang-orang yang jahit kepada Rasulullah. Ketika ayat turun di negeri Makkah, ya ayuhan nas, manusia panggilannya, wahai manusia, itu panggilan dari Allah. Tapi kalau di Madinah, ya ayyuhallazina amanu. Di Makkah itu dulu ibu bapak, Rasulullah sedang berdakwah di hadapan umatnya Rami umatnya menengah dakwah Nabi. Oi manusia, hai umatku, beriman kepada Allah. Bakutbah Nabi Pak, kira dari belakang ada orang membayar batu ke muka. Pak, kanaikan yang Nabi. Taperek Nabi ke belakang dan tagak liak. Tarikh berdakwah, darah meneteh-neteh. Diambil sorbannya dari Rasulullah. Dilampuk darah tu dari Rasulullah. Ditahan darahnya tu. Apa kecil anaknya mangki anaknya Fatimah. Wahai ayah, takui ayahnya darah. Takui ayah cari darah ayah. Batu ayah lampuk darah. Kecil Rasulullah, wahai anakku, ayah enggak takui darah donak. Yang ayah takuian darah ku jatuh ke bumi. Bumi mengutuk orang yang membayar ayah tadi. Bumi mengutuk orang yang membayar ayah tadi. Ayah hendak niu orang tu kena kutuk di bumi dah. Yang kata Rasulullah, sangat sayang Rasulullah kawan. Ibu bapa, maka dari itu
tujuan daripada maulud Nabi, membaca kitab Sanji Badikian ibu bapa. Tujuan daripada memperayakan maulid Nabi itu adalah bagaimana Pak cinta awak ke Nabi itu bertambah dan cinta awak ke Nabi bertambah. Kok sayang awak ke Nabi itu Pak? Sayang awak ke Nabi mah awak ikut suruhnya. Antian tak tagah. Ya tu mak? Ya tu. Yo. Awak kalau pengen disayang Allah, sayangi orang yang disayangi Allah. Yo tak kaduan? Pengen nama disayang dek mapulai wa, pengen disayang dek suami wa, sayangi yang disayang suami. Yo tu? Nah yo mak. Yo nak. Ayo tak. Apa pengen disayang suami, sayangnya pun sayangnya. Sayangnya hobinya. Hobi suami wa main bola. Balasian sifat tu. Kasihan batunya. Hobinya main reket. Di sangkir reket dari patahan reketnya lah. Hobinya berburuang. Jago buruangnya. Tak dilepihin buruangnya lah. Kok liwat sayang apa nanti sayang suami sayang lo suami kan kabar ya tiba bapak kakak tu waktu ke Nabi kakak tu sayang pengen sayang Allah sayang Nabi. Ada orang santiang makrifatnya kepada Allah, santiang ilmunya kepada Allah, putih makrifat kepada Allah ibu bapa. Tapi nak tentu je Nabi Muhammad, nak tentu je sejarah Nabi dah. Itu betul, tak doget tajam makrifat dah. Ya Nabi nak tentu. Sebab dek Nabi Muhammad lah maka tahu wajah Tuhan lah. Maka itu tingkat untuk sampai kepada Tuhan, sampai kepada Allah harus sampai dulu kepada Rasulullah yaitu Nabi Muhammad. Itu perjuangan Nabi berdakwah dulu Pak. Sampai mau balik hari menjalannya ke wafat, kau sangat sadiah cerita ibu bapak. Ketika tu Nabi awak dalam riwayat lain ada dikatakan diracun di orang Yahudi. Nabi Muhammad diracun di orang Yahudi ibu bapak. Riwayat lain mengatakan Nabi kita diracun di orang Yahudi. Imam balik hari menjalannya ke wafat. Ketika tu sakit Rasulullah sakit yang sangat ibu bapak. Mendamam Nabi Nabi mendamam di rumahnya. Ketika tu sangat angitnya diri Nabi aciknya kepada Aisyah, tolong ambil air je baskom. Ambu barandam di dalam air. Angit badan ambu Rasul. Ketika tu banyak sahabat menyambut Nabi. Banyak sahabat baik ke rumah Rasulullah. Ketika tiba apa singkit cerita Allah sehat Nabi dubean. Allah siai Nabi dubean ibu bapa kira dak lama sudah tu bangkit sakit Rasulullah. Angin badan Nabi le ibu bapa. Angin badan Rasulullah anginnya. Ketika itulah detik-detik kepainya Nabi le. 5 hari 3 hari menjelang wafat Rasulullah, rumah Nabi di dekat masjid ibu bapa. Dan Nabi berkhutbah di hadapan umatnya. Turun surah Al-Maidah ayat 3. Kecil Rasulullah firman Allah, kini ko Allah samporono agamu kalian. Kini ko Islam al-harami. Al-harami Islam waktu itu bapak sudah lo parang. Kini ko Islam al-harami. Kini ko ada seorang hamba kata Rasulullah dipilihkan oleh Tuhannya hidup abadi di dunia atau bertemu dengan Tuhannya. Maka hamba tersebut kata Rasulullah memilih bertemu dengan Tuhannya. Seluruh jamaah tercengang. Abu Bakar menangis kajang Abu Bakar. Ada seorang hamba kata Rasulullah dipilihkan oleh Tuhannya hidup abadi di dunia atau bertemu dengan Tuhannya. Karena Abu Bakar tahu Pak, yang hamba kecil Nabi itu adalah dirinya. Rasulullah tahu bahasanya tak kalamu umur. Abu Bakar tahu bahasanya tak kalamu umur Rasulullah lena. Jadi seandainya ada di antara kalian yang pernah ambo sakiti, pernah ambo ambil haknya, pernah tersakiti ambo, kisah sekarang.
Kisos sekarang. Kau ada berhutang minta utang. Kau ada yang tersakit yang buat kisos sekarang. Jamaahnya tak ada yang berani kisos Nabi dah. Kisos pada jeleh magot baleh. Misalnya ada yang kena tangan di Nabi dulu. Tangannya kini yang bawa Nabi balehan. Menjelang wafatnya. Kiranya tercanggah saudara. Tak ada yang muah menyakiti Nabi. Kiranya di belakang ada menunjuk surang. Iaitu Ukashah namun. Ambo yang menuntut balik kepada engkau ya Rasulullah. Ambo yang akan mengkisasmu ya Rasulullah. Seluruh sahabat mencari kelakang. Kiranya Ukashah sahabat Nabi lo. Dijamin dia Nabi masuk surga. Kiranya pengen mengkisas Rasulullah. Apa kecil? Umar bin Khattab, siapa orang yang berani menyakiti Nabi akan ambo pancung lehernya, kata Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, sebelum engkau menyakiti Rasulullah, ambo dulu engkau kisah, kata Abu Bakar. Sayyidina Ali pun mengatakan, ambo adalah sepupunya Rasulullah, ambo adalah mantunya Rasulullah. Jangan engkau berani mengkisah Rasulullah, ambo dulu kisah, kata Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, tolong diam wahai sahabatku. Disuruh kisah disuruh Ukashahmu. Kamu kolah Ukashah. Apa yang kau tuntui Ukashah? Kata Rasulullah, kecil Ukashah mak, iya Rasulullah. Dulu engkau pernah membarisan bapakmu. Dek bari yang mau nak lurus, engkau melurus barisan, engkau lokok punggung ambo sekepek. Ini yang mau tuntui balik ya Rasulullah. Ambo akan melokok punggung engkau lah Rasulullah. Jadi, dikeh tungkek dia Nabi. Kau tungkek, lokok lah. Ya Rasulullah, dulu engkau melokok dapat dulu ambo tak ada pakai baju ke parah. Ketika engkau melokok ambo tak pakai baju doh. Kini buka baju engkau Rasulullah. Dibuka dia Nabi bajunya ibu bapa. Dilayang-layanglah tungkek oleh Ukashah ibu bapa. Kira tungkek kau dicampaan dan dipeluk tubuhnya Rasulullah SAW. Dicium kedua Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, menjelang kewafatanmu ya Rasulullah, izinkan ambo menempelkan kulit ambo dengan kulit engkau ya Rasulullah. Kiranya Ukashah kau tahu lo Nabi nak kepanjang umurnya. Kiranya itu tu adalah supaya menakikkan Nabi. Itu media supaya dapat memalu Rasulullah. Itu Ukashah itu. Ketika tu lah sudah berkhutbah Nabi. Ketika tu sakit dia. Sehingga yang mengimamkan sembahyang waktu itu Rasulullah Abu Bakar. Ketika tu di rumah disuruh Aisyah ambian ayat jobaskom lihat. Ambo berandam dalam masuk angin pada Nabi Aisyah. Ketika itu ibu bapa datang perintah daripada Allah kepada malaikat Israel. Wahai Israel, kini kau jabui hambaku, kau jabui Muhammad kekasihku. Kini kau jabui nyawa Israel. Turun Israel ibu bapa, bersatu malaikat Jibril, pergi kira-kira ke rumah Rasulullah, diketuk pintunya Rasulullah. Assalamualaikum. Malaikat Israel ibu bapa kalau mencabut nyawa, kalau malaikat Israel datang ibu bapa, tagak bulu kudu asyhadu alla. Memangkunya orang ke mati itu kadang melolak mata. Kadang terpencong mulutnya ibu bapa. Dia ada kadang terbincang-bincang yang kuat tak ada dah. Dia tak taluk mencaliak Israel. Sehingga ibu bapa dibuka pintu di Fatimah. Kira nak nampak orang, kiranya malaikat itu tiba di hadapan Rasulullah. Wahai Fatimah, orang itulah tiba di situ, kata Nabi. Ketika tu wahai ibu bapa dibisikkan Fatimah oleh Rasulullah. Wahai Fatimah, kemarilah nak. Dibisikkan Nabi. Kira menangis Fatimah. Kajang tangis Fatimah ibu bapa. Ketika ibu bapa dibisikkan lihat. Kiranya galak Fatimah. Bisiak pertama menangis, bisiak kedua galak. Si bisiak pertama Fatimah, ayah tak kalam boleh dah. Ayah kau apa ini? Alun takilik kata kalam mulalah yang nomor 32. Lah tarasul ayah kalau tandu. Menangis Fatimah. Bisiak kedua isinya apa? Wahai Fatimah, jangan kau basah di hati. Pamilih ambo, anak-anak ambo, pamilih ambo, kerabat-kerabat ambo pertama kali menyusul ambo adalah engkau wahai Fatimah. Galak Fatimah itu bapa. Ketika itu izin mereka Israel kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan hamba menjemput nyawamu ya Rasulullah. Silahkan kata Rasulullah. Tetapi apa kabar gembira untukku kata Rasulullah. Ya Rasulullah, seluruh para malaikat, seluruh para bidadari sudah bersiap-siap untuk menjemput
nyawamu ya Rasulullah, untuk menyambut rohmu ya Rasulullah. Para malaikat, para bidadari sudah berharum-haruman, sudah bersiap-siap menyambut nyawanya Rasulullah SAW. Para malaikat di langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, alam menguh ke bawah ke atas nak menyambut rohnya Nabi, nyawanya Nabi. Itu ya Rasulullah, kata malaikat Israel. Tetapi ambo lo namuh pailai. Apa kegembiraan untuk umat ambo? Apa kegembiraan untuk umat ambo? Kecil mereka Israel diterima daripada Allah. Wahai Rasulullah, surga haram dimasuki oleh umat-umat Nabi lain sebelum umat Nabi Muhammad adu di dalamnya sadolahnya. Sanang hati Nabi Bapak. Sebelum umat Nabi Adam kan ada, umat Nabi Ibrahim kan ada, umat Nabi Musa kan ada, umat Nabi Isa kan ada. Alun mulia masuk surga lagi. Sebelum awak umat Nabi Muhammad Allah hadir dalam surga sadolahnya. Itu kecil malaikat. Sanang hati Nabi Bapak. Silahkan cabut nyawaku wahai Israel. Dicabut nyawa Rasulullah oleh malaikat Israel Ibu Bapak. Lambik-lambik dicabut nyawa Nabi. Sakit dia Nabi. Si Nabi dicabut dia. Ketika tu meniti ayat peluh Rasulullah Ibu Bapak. Dek manahan sakit. Apa kata Rasulullah kepada Israel? Wahai Israel, si adanya takahku sakit mati Israel. Si adanya takahku sakitnya baca lain nyawa daripada tubuh Israel. Alangkah tangga iman umat ambo ketika mati sadolahnya. Jadi bahaya Rasulullah. Ikulah boleh lembek-lembekan mana mencabut nyawa engkau. Apa haluan mana Rasulullah? Apa tu sakit je lah. Seandainya takahku sakit mati, tak kata lo di umat ambo mati tu. Dah kata lo mati dia Pak. Mungkin namun juga dai iman dia Pak. Nyuik setan. Ketika mati Bapak datang Bapak cahyo mengadu Pak. Dalam kajian terikat satari dikatakan ada Bapak cahyo datang Pak. Kok salah memilih cahyo tu? Salah langkah Pak. Alangkah tangga imannya ketika mati. Wahai Israel, kini kau Israel balik kepada Allah, tolong minta keringanan. Seluruh sakit mati umat ambo, biar ambo menanggung kini kau jual. Itu tu harinya dia tu Pak, malam Senin je tu. Malam Nabi lahir malam Senin, meninggalnya Senin. Nabi lahir Senin, meninggal Senin. Waktu tu Nabi meninggal malam do menjelang waktu duha. Menjelang waktu duha. Nabi meninggal hari Senin. Ketika ibu bapak baiklah Israel kepada Allah. Ya Allah, Rasulullah minta keringanan umatnya, seluruh umatnya sakit mati umatnya, biar dia menanggung katanya Rasulullah. Digih dia Rasulullah itu, digih dia Allah. Separuh daripada waktu sakit mati lah ditanggung dia Rasulullah. Ketika itu dicabut nyawa Rasulullah, makin sakit ibu bapa dicabut di malaikat Israel. Tagak-tagak ulet-ulet rianya Rasulullah menahan sakit, berpisah nyawa daripada tubuh ibu bapa. Ketika itu malaikat Jibril tak tahu mencari Rasulullah. Nyumaingoh, dicari di Rasulullah. Wahai Jibril, kenapa engkau menengok kepada ambo? Kenapa engkau nak amuh mencari ambo wahai Jibril? Alangkah kau takut engkau mencari ambo. Kenapa jijik engkau mencari ambo wahai Jibril? Kata Rasulullah. Apa kata Jibril Bapak? Ya Rasulullah, siapa orang yang sanggup mencari kekasih Allah mau dicapai tak aku? Siapa orang nak ibu ya Rasulullah? Junjungan alam Nabinya kita nyawa dicapai tak aku ya Rasulullah. Tak tahu aku mencari ya Rasulullah. Malaikat Israel tawih juga raja ibu bapa mencabut nyawa Nabi. Nabi diangkat tangannya ibu bapa. La ilaha illallah. Ummati je Nabi. Umai ambu Nabi jamih meninggal awak. Nabi jamih meninggal umat. Kau lapai Nabi beku umat kau semayang banyak tinggal. Lapai Nabi beku umat kau nak tantu berzakat lah. Lapai Nabi beku umat kau amba jo kamu nyolai. Tahu umati. Kiranya berpisah nyawa di tubuh. Lah gembira malaikat menyebut Nabi, tangan Nabi tampih ke bumi. Ketika itu Rasulullah meninggal dunia. Bakalan kalam bumi dari Bapak. Ketika itu Bapak kialah Fatimah, kamu ke rumah.
Bapak kamu Rasulullah sudah meninggal, Muhammad sudah meninggal dunia. Orang di masjid gempar seluruhnya. Apa Rasulullah meninggal dunia? Ada yang langsung dibutuhkan dari Rasulullah. Sirina Ali sahabat Nabi pingsan mendengarkan Rasulullah telah meninggal dunia. Bondong-bondong orang pergi ke rumah Rasulullah, ibu bapak. Bondong-bondong pergi ke rumah Nabi sampai main Nabi 3 hari alun di Makkah. Mereka aduh banyak yang mau dimayangan. Malaikat-malaikat yang dimayangan. Seluruh umat menyembahyangkan Nabi. Ibu bapak, baiklah. Umar bin Khattab sedang jauh dengan Rasulullah. Dapat kabar Umar bin Khattab Rasulullah meninggal, nyolajak kudo sekancang-kancang ke rumah Nabi. Tiba di muka rumah Nabi, Umar bin Khattab turun daripada kudonya. Orang Nabi, acik orang kepada Umar, Rasulullah dah ada oleh. Nabi wa dah ada oleh wahai Umar. Junjungan kita dah ada Umar. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia akan ambil pancung lianya, kata Umar bin Khattab. Inyo tak ada meninggal do. Inyo pai sebentar beko balik di rumah takkan umat Nabi Musa. Di tangan Umar bin Khattab dari Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad akan mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah akan kekal abadi. Ketika itu barulah tanang Umar bin Khattab, ibu bapak. Baru tanah Umar bin Khattab. Jadi orang junjungan wak maras saya masuk dulu. Sayang wak ke Nabi, Nabi dulu sayang kau. Sakit awak Nabi dulu, sakit daripada wak. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian yaitu rasul daripada diri kalian. Nabi Muhammad tidak rilanya wak sakit-sakit do biarlah yang sakit. Bahkan Nabi Muhammad apabila ada umatku tercucuk duri, ini masukkan sakit, tetapi ambo ke dalam hatimu terasa sakit umat ambo tembo. Kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi aku paibo, Nabi aku sangat sayang awak, bahasa awak ke Nabi. Laya mawa manike cinta awak ke Nabi. Laya mawa manike cinta awak ke Nabi. Laya wak sawana kasayang ke Rasulullah lai. Ku ada orang main no Nabi tolong lawan lay jelek. Tuh. Jadi dia kira biswa Nabi awak akan mencari awak. Siapa yang serana cinta dia banyak tahu. Jadi kok tanda awak cinta banyak salawat kepada Nabi. Nabi orang yang sayang kasihan ke orang kafirnya sayang. Asal orang kafir kau nak main Islam pikirlah agama Allah dinonya paham Nabi. Ketika tiba bapa Rasulullah pai ke kampung pojok gang kota Madinah. Di Madinah ada induk padusi ko agama Yahudi sering mencaci Rasulullah. Muhammad perusak pendusta, Muhammad perusak pendusta. Ibu bapak, induk ko amak ko lah butuhnya nak macam lihat itu. Tapi dimuncul ko keluar, oi Muhammad perusak pendusta, lelo di Muhammad itu perusak, Muhammad itu pendusta. Dekat tua mak kau, tapi ibu bapa amak kau dibutuh belum puas. Nabi wa tiap hari ke kota Madinah tua tiap hari ndak tiap pagi tiap waktu makan menyuan mak tu jubu buah. Disuan mak tu buah ndak tentunya menyuan kau adalah Rasulullah. Ndak tentunya dah. Dalam Nabi menyuan kau, oh Muhammad perusak pendusta. Woi elo-elo orang Muhammad ini. Muhammad itu perusak pendusta. Nyo pendusta tu mah, perusak tu mah. Nabi diamnya mak. Nyasuan elok itu. Ketika ibu bapak lah meninggal Nabi, Abu Bakar mencari ke Rasulullah itu ditaruh di Abu Bakar. Ditaruh di Abu Bakar ibu bapak. Abu Bakar lo mikir makan lagi. Nabi nak doa kerana itu sunnah Rasulullah. Sunnah. Disuan di Abu Bakar. Hai Muhammad perusak pendusta. Muhammad perusak pendusta. Talangah di Abu Bakarnya main Muhammad. Agak beda semua estate. Di pura ke muncul. Di pura ke muncul kan? Tak beda lah sudah masuk. Engkau siapa? Ambo yang biasa menyuan kau. Indah. Yang biasa menyuan kamu dak kasar-kasar tekah kau. Dak kareh-kareh tekah kau. Dengan lemah lembut, dengan elok-elok. Hati-hati engkau dengan Muhammad. Muhammad perusak pendusta. Muhammad pendusta. Ketua mak kau.
Cik Abu Bakar, ambo memang tidak orang yang biasa menyuak engkau dah. Ambo memang orang tak biasa menyuak engkau. Ambo adalah Abu Bakar. Orang yang menyuak engkau adalah Muhammad yang engkau hino tarik. Inilah meninggal beberapa hari ke belakang. Apa? Ini Muhammad? Ya. Berarti ambo selama itu telah salah. Yang ambo ini itu adalah Muhammad. Ambo telah salah. Kiranya orang baik, kiranya yang elok, kiranya amak itu spontan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung masuk Islam. Dia akhlakna Nabi. Tio ada orang menyebut nama Nabi menangis. Tio ada orang menyebut nama Nabi menangis. Kiranya Nabi waktu Nabi yang itu elok kiranya. Ya mak. Jadi sepanjang cerita tadi ibu bapa dalam cinta akan Nabi. Dalam mulut itu hakikatnya adalah mahabbah. Mahabbah itu cinta. Hakikat cinta adalah mengirim Nabi banyak-banyak salawat ke Nabi. Ya bu. Betul. Banyak-banyak salawat ke Nabi ya. Ambilkan ibu bapa amalan supaya cinta mimpi dengan Rasulullah. Ya mah. Tiga amalan supaya mimpi dengan Nabi ya mah. Ya mah amalan. Insyaallah. Jadi ibu bapak, baiklah solat mutlak 2 rakaat malam. Sembahyang mutlak 2 rakaat malam. Hanya tunggu sembahyang mutlak saja ya. Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang mutlak atau sembahyang sunat saja kata 2 rakaat. Ayatnya adalah rakaat pertama baca qul huwallah 15 kali. Sudah baca qul huwallah 15 kali, baca ayat kursi sekali. Rakaat kedua takahtul, baca qul huwallah 15 kali, ayat kursi sekali. Sudah tiba bapak basalawat wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala hampir ratus kali. Barang batu terkajui menang hampir ratus kali terkajui orang beribu-ribu salawat. 1000 lah setengah jam itu kalau itu biasa. Hampir ratus kali salawat. Tercangang lah tu. Banyak Amaro sebab Nabi itu. Amaro serubur peti kali nak. Ampe lah 3 kali nak nego itu dah. Nak dua gol sampai 500 boleh. Tapi jangan kurang daripada ampe rapi kan. Sudah sembahyang itu Pak. Salah ampe 3 kali. Cuba jangan putih-putih selama ampe 21 hari. Jangan putih-putih selama hari. Sampai 21 hari. Kira lakukan 20 hari. Putih kiranya pulang hitungnya hari pertama ya. Cibola faedah salawat sampai 20 hari itu sudah mamalan tu sampai 21 hari. Tapi dah latihan sampai 21 hari berapa semua duit. Jalan itu. Jalan. Cari rezeki keluarga. Kalian ba'ala sakiwa sudah. Kita putih-putih. Sudah sholat awak 2 rakaat, salawat hampir 100 kali. Ya Bapak, itu cara tiap-tiap mimpi dengan Rasulullah. Supaya menjalan awak mati yang daknya bakal bujuk Nabi ko yang di dalam mimpi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak, yang mana dong? Jadi untuk uang seluruh yang itu dan hati dengan Pak. Tapi Bapak di dalam sholat tadi, salawat tadi yang inti benarlah cinta awak dalam lain dalam sayang awak Nabi Bapak, insya Allah akan Allah ijazah awak mimpi dengan Rasulullah SAW. Menangis awak menangis kisah Nabi, menangis awak mengacu cinta Nabi. Dalam cinta ke Nabi itu akan menangis anak Nabi kepada awak. Siang menjadi anak-anak, malam menjadi bayang-bayang atau menjadi rahasia. Ibu Bapak, untuk awak disayang di Rasulullah dah ubuh kawak, amin. Untuk dia kira bisa sesuatu dengan para nabi, para rasul, para guru, sampai kita di Rasulullah duduk kita dengan Rasulullah dengan Allah duduk pasalnya di hadapan Allah, amin.
Jadi untuk penutup pengajian awal ibu bapak, hendaklah kita bersair tentang Rasulullah. Dia mau mikiran? Kanak-kanak boleh mau mikir kok? Hah? Apa? Bersair apa dia? Rohatil asyaru tasyadu hilalil maulidi wa bari'un yabdu min ma'ani al-madi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdullah Thalib kakeknya, Abu Thalib Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh suka. Inilah kisah Rasul yang penuh penuh suka duka. Penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan, yakin dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh penuh suka duka. Penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperi istri Khadijah. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah